Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri wa siyami Ramadan. Huwallazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami'al Muhajirin, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita awali ngaji pagi ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Masjid Jami'al Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, keluarga kita, jamaah kita atau tetangga kita, warga di perumahan ini yang hari ini ada yang sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-hadhiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tungguin dari tadi ya, Kang. Aus aku kan. Iya, maaf. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui PP Muhammadiyahnya sudah menetapkan awal Ramadan tanggal 18
Februari hari Rebo. Sementara ormas yang lain, NU, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Persis, bahkan pemerintah melalui MUI dan Kementerian Agama Republik Indonesia belum menentukan. Sebetulnya perbedaan kalau seandainya ini tahun berbeda, itu hanya karena metodenya saja yang berbeda. Dan kalau ada berbeda, Rasulullah sudah memberikan pegangan buat kita. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ihtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Kemudian ada syarat dan tambahan ma'al haqqi wa ahlihi. Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u, tidak akan berijma', tidak akan bersepakat ala dhalalatin, dalam kesalahan. Fa idza ra'aitum ihtilafan, maka ketika kalian melihat, mengalami sendiri ihtilafan, perbedaan, apakah awal Ramadan nanti itu hari Rebo atau Kamis, maka dalam hadis ini fa'alaikum, maka hendaknya kalian bisawadil a'dham, mengikuti mayoritas yang kita ada di situ. Kalau kita tinggal di sini, kita ngikuti mayoritas yang di sini. Lah kalau tinggal di Papua ya ngikuti mayoritas di Papua, kalau di Bali ya tinggal ngikuti mayoritas di Bali. Kalau dalam kita komunitas Muhammadiyah ya ikuti keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau yang di komunitas NU dan yang lainnya ya ikuti. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Tetapi dengan catatan ma'al haqqi wa ahlihi. Yang kita ikuti itu kita yakini didasari kebenaran dan memang ahlinya. Lah kita orang awam, benernya yang mana yo nggak tahu, ahlinya kayak apa yo nggak tahu. Maka orang awam itu sebetulnya malah paling aman. Orang pikirannya paling adem ayem itu orang nggak ngerti, Pak. Bapak kalau naik bis, ngerti kalau bisnya itu bermasalah di rem, yakin Bapak nggak bisa tidur. Umpama sebelum berangkat, Bapak udah dengar bisik-bisik supirnya ngomong, ini bis ini remnya bermasalah, ini saya bisa enggak, khawatirnya kalau lagi ngeblong. Itu kalau Bapak dengar malah nggak bisa tidur. Tapi kalau nggak dengar, tidur pules, Pak. Nggak tahu kalau rem ini blong apa enggak. Makanya kadang orang dalam menjalani agama, orang yang sering nggak tenang itu malah orang yang ngerti, Pak. Orang nggak ngerti aman. Bapak makmuman, imamnya bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya berantakan, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau nggak ngerti, yuk amin, aman. Tapi kalau ngerti, waduh. Upama Ustadz Kohar kok makmuman nama Gembor, Pak Kohar, waduh, aduh. Umpama kepepet, datang belakangan, Gembor udah kadung maju. Itu malah, aduh. Nggak tenang. Coba kalau nggak tahu, amin. Apalagi bacaannya meliuk-meliuk panjang, mantep ini kayak Masjidil Haram imamnya loh. Makanya kadang nggak ngerti itu enak loh, Pak. Orang nggak ngerti itu kadang enak. Maka beruntunglah orang-orang yang nggak ngerti. Kadang. Lah yo kayak gini nih. Seandainya nanti terjadi perbedaan, wes ikut yang yakin yang mana. Itu kalau orang RW sono, Pak, itu rata-rata ikutnya. Pokoknya saya mah Pak Ustadz gak susah-susah. Pokoknya kalau puasa ikut yang belakangan, kalau lebaran ikut yang duluan. Orang seberang sono, orang sini, kadang belum lebaran, kalau udah lebaran duluan ya. Wong umpama loh, umpama nanti puasanya ke hari Rebo, itu mungkin Sabtu udah ada yang lebaran. Kayaknya mau dari rumah kayak iya, ya puasa, ya sahur bareng istrinya. Begitu ke depan sono, wong HM itu kalau hari keempat kelima udah buka kok ya. Oh, iya. Warung warteg ya atas palanya sih nggak ada, cuman kakinya tetap ada ngegandul. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau terjadi perbedaan, fa'alaikum bisawadil aqdam, dengan catatan ma'al haqqi wa ahlihi. Dan kita yakin yang di Muhammadiyah di situ ada ahlinya, yang di NU ada ahlinya. Lah yang benar yang mana? Oh kita orang awam wes ngikuti mana terserah monggo.
Aman pokoknya, insya Allah aman. Ibarat kata kita jalan mau ke Priuk, mau lewat Marunda sono silahkan, mau lewat sini yo silahkan, insya Allah sama-sama nyampe. Perbedaan jalan, perbedaan manhaj, perbedaan madhab itu biasa. Sampai kiamat kurang 2 jam perbedaan itu nggak mungkin hilang. Karena ini memang udah dikehendaki oleh Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan itu kelaziman sunnatullah yang tak mungkin dihindarkan, apalagi dalam ranah-ranah ijtihadi. Ijtihadi itu sesuatu yang tidak mutlak ditentukan langsung oleh Quran dan hadis. Itu pasti akan timbul perbedaan. Atau dalam bahasa orang-orang ahli ngaji, kalau dalam ranah-ranah fikih itu hukum tidak titik, Pak. Dalam ranah-ranah ilmu fikih, ilmu ijtihad itu hukum tidak titik, tapi akan selalu koma. Bapak kalau seandainya ditanya, sholat duhur berapa rakaat, Pak? Ya belum tentu. Duhur berapa? 4. Belum tentu. Ini masih ranah-ranah yang ada istisna, pengecualian. Bagi orang yang dalam perjalanan boleh diskon 50%. Jadi 2. Yo. Kalau ditanya daging B2, yang sopan babi apa anjing? B2 ya, agak pantesan ya. Hukumnya apa? Haram? Belum tentu. Belum tentu. Umpama ada pecinta alam yang lagi camping di tengah hutan, perbekalan semua logistik habis, udah lemes aja, badan nyender aja, kok ada yang lewat tembok pakai batu, buok. Kalau perlu nggak perlu disembelih, langsung digigit aja, dimakan. Halal, sebatas pokoknya bisa memulihkan tenaganya. Lebihannya haram. Lah lebihannya, wah daripada mubazir tanggung. Wah enak ternyata, bungkus buat ntar markidang. Wah. Makanya hukum yang dalam ranah fikih itu akan selalu koma. Puasa Ramadan hukumnya belum tentu. Bagi wanita haid, wanita nifas, orang sakit parah, apakah tetap wajib puasa Ramadan? Enggak. Jadi enggak tentu ya. Sholat mau waktu. Wajib? Belum tentu. Apakah wanita haid tetap wajib 5 waktu? Enggak kan? Iya, makanya hukum fikih itu akan selalu ada istisna, pengecualian. Dan dalam pengecualian itu kadang terjadi khilafiyah, perbedaan. Makanya biasanya orang kalau semakin belajar itu makin memahami perbedaan, gak akan mudah menyalahkan amalan orang. Dulu Pak, saya waktu belum begitu belajar tentang ilmu Quran, ketika mendengar bacaannya Mu'ammar itu aneh Pak. Dulu kan ada kaset Mu'ammar itu yang bacanya wadduhe. Pernah dengar Pak ya? Walaili idza saji. Itu bacaan apa kok? Perasaan setahu saya enggak ada Arab apa enggak ada. Lah begitu belajar ke sini, oh ternyata ada bacaan imalah itu bukan hanya di bismillahi majreha wa mursaha. Oh ternyata ada imalah yang selain itu. Terus lagi, dulu ketika saya dengar Mu'ammar baca laqad kana lakum fi rasulillahi, kalau setahu Bapak bacanya apa? Uswatun ya. Coba dengerin kaset Mu'ammar yang rekaman tahun 80-an itu ada yang membaca iswatun hasanah. Ketika ternyata ketika belajar tafsir Jalalain, tafsir yang paling umum, itu di situ diterangkan bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Bapak biasa yasinan kan ya? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lanjutannya Tanzilal Azizir Rahim. Itu yang kita tahu ya.
Ternyata di situ ada yang membaca Tanzilul Azizir Rahim, ada yang membaca Tanzilil Azizir Rahim. Semua ada alasannya. Kalau kita belajar tafsir Yasin, Syekh Hamami Zada di situ diterangkan secara rinci kenapa dibaca Tanzilu, kenapa dibaca Tanzili, kenapa dibaca Tanzila. Semuanya benar. Tapi kalau kita orang awam, kalau nggak tahu jalan lewat sono tuh apa namanya pusaka rakyat, aman lewat sono Pak Okan surut sono terus aman. Bagi orang yang tidak tahu. Lah kalau yang tahu mau lewat jalan mana, yo terserah. Makanya jangan kita kalau seandainya makmuman kepada orang alim, orang ahli qiraah kok bacanya beda sama kita. Wah salah ini Ustaz, salah ini kiai ini salah. Padahal kita yang nggak tahu Pak. Saya dulu itu pernah ngaji, ya sampai sekarang masih. Ama ada namanya Kiai Dr. Ali Ahmadi. Beliau itu pakar ilmu qiraah. Kalau ngimami di tempat awam begini, beliau baca adalah umumnya yang ada di masyarakat itu. Tapi kalau ngimami di pondoknya beliau, pondok hafalan Quran di Cililitan itu saya pertama kali, bacaannya banyak yang beda. Kadang alaihim dibaca alaihum. Maliki yaumiddin kadang dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Qul a'udzu birabbin nas kadang dibaca qul a'udzu birabbin nis. Begitu saya sering ngaji ke sono, oh ternyata qiraah yang kita sampai ke kita itu baru satu macam, padahal ada 7 macam bacaan yang dimasyhurkan atau yang dibenarkan oleh para ulama. Kok ngambrah-ngambrah? Oh, hanya perbedaan. Yang penting kita itu memahami orang yang berbeda dengan kita tidak mudah menyalahkan, apalagi dalam hal-hal ranah ijtihadi, dalam ranah-ranah hukum fikih yang selamanya akan ada perbedaan dan hukum fikih itu koma. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan yang tinggal sebentar lagi, ada penyakit di kita. Ini yang kayaknya rata-rata awam masyarakat muslim Indonesia itu penyakitnya sama. Awal Ramadan, luar biasa. Al-Muhajirin saya yakin sampai ke sono-sono itu ada manusianya. Sampai ke halaman kantor RW ada ya? Ya Allah, sampai rumahnya RT sono ada. Luar biasa. Tetapi kemajuannya begitu drastis, luar biasa Pak. Makin hari makin maju, makin maju, makin maju, makin maju. Tapi Al-Muhajirin mah insya Allah dulu saya pernah diundang malam berapa jamaahnya masih banyak kok ya. Alhamdulillah di tempat saya Pak kemajuannya drastis, cepat banget. Pokoknya hari ketiga itu Mbak Slamet mau gelar karpet ini, yang di luaran ini gelar apa enggak? Enggak apa gelar. Kalau digelar kok kemarin enggak ada yang nempatin. Yang nempatin cuman bocah piyik-piyik doang. Kalau enggak digelar bentar datang ada. Akhirnya gelar enggak. Sono Pak di sini mah alhamdulillah. Ini penyakit kayaknya menaun Pak. Dari tahun ke tahun dan hampir merata di mana-mana di Indonesia hampir sama. Tapi ada fenomena terbalik kalau kita ngelihat live sholat taraweh di Masjidil Haram. Itu semakin hari jamaahnya semakin padat. Begitu kadang saya pause Pak, saya zoom, saya gedein wajah-wajah Indonesia. Apa iya wajah-wajah VMI juga sama? Makanya kadang saya berpikiran berhusnudzon, prasangka baik yang udah nggak hadir sholat di Al-Muhajirin mungkin pindah ke Masjidil Haram. Tapi kok kayaknya husnudzon yang dipaksakan ya Pak ya. Lah iya udah. Wong umpama ya awal Ramadan Bapak ngelihat orangnya, oh itu. Begitu kemarin saya udah mau husnudzon ke Masjidil Haram, lah kayak ketemu tetangga sebelah rumah, tapi ya tetap wah moga-moga siapa tahu ntar tahun ini yang nggak bisa taraweh sampai hari akhir, oh moga-moga pada tarawehnya pindah ke lah iya. Cuman memang Pak, orang menjalani ibadah amaliyah Ramadan ini rata-rata laki-laki pecinta bola Pak ya. Persib bor ya. Wes persis kayak
kompetisi sepak bola. Persis, Pak. Pertama itu kan babak penyisian ya. Babak penyisian itu pesertanya full, Pak. Tim-tim ecek-ecek ya ikut. Ya jamaah ecek-ecek ya ikut. Datang, kalau perlu ya bawa sajadah yang lebar. Orangnya kecil, sajadah yang lebar ngabisin tempat. Udah disediain karpet loh. Ya kadang kalau sebelahnya mau ikut tembeng di sajadahnya dia kan nggak enak, Pak ya. Kalau enggak kok ya barisan masih longgar. Lalu hari ketiga, hari keempat kok wis langsung pengurusnya pada nyanyi kau pergi tanpa pesan. Wis pergi. Babak pertama penyisian, pesertanya banyak. Babak kedua apa? Semifinal ya. Semifinal itu pokoknya tinggal tim-tim yang lumayan tangguh lah ya tinggal bertahan. Itu biasanya tim-tim yang kalau zuhur, asar jamaah. Ya maghrib, isya jamaah. Walaupun subuh ya kadang iya, kadang enggak. Insya Allah itu bisa masuk semifinal, Pak. Nanti terakhir babak final itu tinggal tim-tim tangguh. Kalau Liga Italia itu enggak jauh-jauh dari Juventus, Inter Milan, AC Milan, ya enggak jauh-jauh dari itulah. Lah nanti traweh yang sampai babak final, Bapak tandain orangnya. Yes, pokoknya kalau Liga Spanyol ya enggak jauh-jauh dari Madrid, Barca, di masjid pun sama. Coba dah. Ntar pokoknya udah tanggal 20 ke atas itu udah hampir memasuki babak final. Itu pesertanya ya nggak jauh-jauh dari itu. Makanya dulu saya demen nonton bola, sekarang udah nggak begitu demen karena hampir bisa ditebak pemenangnya siapa. Pokoknya kalau Liga Spanyol ya itu, Liga Inggris ya itu, Liga Italia itu, pokoknya muter aja. Kalau nggak 4 ya 3 atau 5 tim. Lah Ramadan ya hampir sama. Kalau bahasa orang Rosono katanya tinggal 4L. Lo lagi orangnya ya ini aja ini lagi, wes. Lah kira-kira lo penyebabnya apa? Saya pernah membaca satu artikel, Pak. Teman lupa penulisnya siapa. Ternyata penyebabnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Muslim Indonesia dalam menjalani amalia Ramadan itu mirip kompetisi sepak bola. Ini udah 5:30 kok belum ada tanda-tanda klutak-klutik. Gak ada gue yang berarti. Wong saya kalau ngaji itu saya tungguin pokoknya klutak-klutik udahan. Waduh, ya kayu-kayu bakar apa kayak. Dalam artikel itu dituliskan bahwa segala sesuatu untuk memperoleh hasil yang maksimal itu biasanya persiapannya ya maksimal. Sesuatu kalau dijalani dadakan kayak tahu dadakan itu tahu apa? Nah, itu biasanya hasilnya ya begitu-begitu aja. Lah begitu dalam ibadah ya begitu. Ini harusnya waktunya panjang, Pak. Ya cuma 5:30, durasi 5:30 selesai. Yang pertama, persiapan yang paling penting dan tapi memang tidak terlihat, Pak, yaitu adalah i'dadur ruhiyah. Dalam bahasa kerennya i'dadur ruhiyah. Dalam bahasa kita persiapan mental, persiapan iman. Karena memang yang dipanggil oleh Allah itu bukan hanya Islam, Pak. Bukan hanya sekedar Islam tok. Ayatnya kan pada apal semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak untuk ibadah di Ramadan itu orang yang amanu, bukan sekedar aslamu. Kalau sekedar Islam, diajak puasa nggak kuat, diajak sholat loh, Pak, yang cuman subuh 2 rakaat. Ada yang bilang belum siap, ada yang belum nggak kuat. Padahal manggul beras yang 50 kilo aja kuat. Diajak sholat subuh cuma 2 rakaat bilangnya nggak kuat. Padahal kalau dia nggak kuat berdiri boleh duduk kayak Pak Ustadz, nggak kuat duduk boleh rebahan, nggak kuat rebahan boleh isyarat, mentok nggak kuat wis. Lah gimana lagi? Itu kadang ada orang yang naudzubillah kebangetan, Pak, masih sehat, seger buger, suruh jalan sendiri ke masjid nggak mau. Suruh berdiri di belakang imam gak mau. Giliran udah innalillahi, sekali-kalinya datang ke masjid bukannya berdiri di belakang imam malah rebahan di depan imam.
Tapi di sini mah kayaknya nggak ada rajin Bapak ya. Jangan sampai Pak. Jangan sampai kita datang ke masjid itu rebahan di depan imam. Wes bahaya kan? Nah iya, harusnya kan berdiri di belakang imam. Nah ini malah rebahan di depan imam di sini loh. Iya, wes. Mumpung masih pada sehat Pak ya. Iya. I'dadur ruhiyah, persiapan iman, mental. Karena yang paling berpengaruh ini loh Pak. Pekerjaan itu nomor sekian lah. Wong nyatanya di kampung-kampung, ya bukan kampung lah, di sini loh. Itu banyak orang yang pada garap sawah. Itu yo yakin mereka ada yang puasa sampai selesai. Di kampung-kampung yo kayak bapak saya, kerjanya berat Pak, ngarit, macul, yo kuat puasa sampai selesai. Tapi kadang ada orang yang kerjanya cuma tinggal begini-begini doang, jarinya di tempat AC. Asal jam 11:30 sudah melipir. Itu setang motor susah dikendalikan kalau Ramadan. Asal ada tulisan warteg bahari itu pengennya belok kayak. Ya Allah, iman. Sejarah puasa Ramadan pertama kali diturunkan itu pada tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kalau sekarang 1447 berarti udah 1445 tahun yang lalu Ramadan ini kita jalani. Lah, pada hari ke-17 di tahun pertama berpuasa turun instruksi untuk perang Badar. Melawan para pembesar Quraisy yang di situ, orang Quraisy itu persenjataan lengkap. Rata-rata orang-orang terlatih, orang-orang yang punya pengaruh. Sementara umat Islam saat itu jumlahnya pun enggak berimbang. Umat Islam hanya 313, dalam satu riwayat 315. Melawan pasukan Quraisy saat itu lebih dari 1000. Secara akal nggak mungkin menang, 1 lawan 3. Orang Quraisy persenjataan lengkap, tidak puasa, sementara orang Islam persenjataan seadanya. Wong kuda aja kadang gantian. Kalau kita baca dalam sejarah Sirah Nabawiyah, loh, seandainya Pak, seandainya kita hidup di zaman itu jadi sahabat Rasul, kok Rasul ngumumin, bapak-bapak semuanya, besok tanggal 17 Ramadan kita terpaksa harus angkat senjata untuk membela kehormatan kita sebagai muslim dan warga Madinah. Mohon partisipasinya. Kira-kira kalau kita hidup zaman itu, kita akan hadir apa absen, Pak? Hadir apa absen? Iya. Makanya kadang ada orang yang selalu ngomong enak hidup di zaman sahabat. Enak gimana? Sengsara Pak. Perang, cuacanya panas 40 derajat di atas rata-rata panas kita. Lah kita di sini paling 30 lebih dikit, asal Ramadan pengennya iktikaf itu habis duhur ya. Enak iktikaf itu habis duhur, AC nyalain semua ya. Kelihatannya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, langsung bilang. Apalagi pernah dengar hadis, walaupun hadis ini sangat-sangat dhaif, Pak. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah, apalagi yang kerja, Pak. Katanya puasa tidur ibadah, kerja yo ibadah. Apalagi kalau tidur di tempat kerja, berarti ibadahnya double, Pak ya. Angel lah. Itu pakai tafsir jalan lain ya itu. Menafsirkan sendiri, dibikin kesimpulan sendiri. Katanya kalau orang puasa tidurnya ibadah, kerja yo ibadah. Berarti kalau tidur di tempat kerja angel. Memang hadis itu ada, tapi sangat-sangat dhaif, Pak. Lah kok bisa tidur itu ibadah? Bisa. Daripada melek kok nabung dosa, maka ya lebih baik tidur. Tapi kalau melek bisa nabung pahala, ya lebih baik melek. Wong sekarang itu majelis gosip itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak ya sama ya. Sama persis lah sama. Kalau dulu dimonopoli oleh kaum ibu, sekarang bapak-bapak ya sekarang mulai ada majelis gosip. Nggak bisa gosip ketemu langsung ya lewat grup ya.
Pertama, tadi i'dadur ruhiyah, persiapan iman, persiapan mental. Ini yang sangat berpengaruh. Para sahabat turun instruksi perang di tahun pertama, hari ke-17 Ramadan, saat itu dalam cuaca panas, jumlah pasukan seadanya, nggak ada yang absen dan diberi kemenangan oleh Allah, dan pasukan Badar diabadikan dalam sholawat Badar. Kemudian yang kedua, i'dadul ilmiyah, persiapan keilmuan. Sejauh mana kita mengenal ibadah yang kita lakukan. Semakin mengenal, maka semakin semangat kita menjalani. Kita ini menjalani ibadah kan karena rata-rata yo ikut-ikutan, plus rata-rata gak enak. Ikut-ikutan karena kita tinggal lahir dari keluarga muslim, yo ikut-ikutan cara muslim. Dan nanti ada rasa gak enak. Hari pertama traweh mas, traweh gak enak, RT-nya berangkat traweh, RT. Nanti hari keempat kok RT-nya gak traweh, mas gak traweh, enggak, RT udah enggak. Udah gak enak, rasa gak enaknya udah hilang. Lah itu malah pengurus masjid, lah malah mau traweh malah kemana itu, lah nggak berangkat lagi. Wong rasa gak enaknya sudah hilang. Kalau lillahi ta'ala kayaknya jauh lah ya. Kita bukan kelas-kelas kita lah. Kelas-kelas kita ya masih pokoknya yang penting mah sholat ya sholat, puasa ya puasa. Masalah lillahi ta'ala itu mah kelas-kelas sono. Nah iyo, lillahi ta'ala itu ada 3 kelas Pak. Ini saya jumpai dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Ada lillahi ta'ala yang memang benar-benar lillahi ta'ala, surga nggak mau, neraka nggak takut. Itu kayak dulu ada lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye. Ternyata penciptanya Ahmad Dhani. Bila surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Pernah dengar lagu itu Pak ya? Itu walaupun yang nyanyi yang ciptain orangnya kayak begitu, ternyata itu ajaran sufi tingkat tinggi Pak. Itu adalah yang diamalkan oleh seorang wali perempuan namanya Robiah Adawiyah. Beliau itu dalam ibadahnya yang luar biasa ditanya, ngarep surga enggak, takut neraka enggak. Seandainya saya ibadah seperti ini kok dimasukkan neraka tapi Allah ridho, rapopo. Itu bukan kelas kita. Kedua, lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan akhirat. Ya tadi ngarep surga takut neraka. Itu ya wajib umum lah ya. Wong kita sering doa nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi ini pun luar biasa. Yang ketiga, ada ikhlas tapi masih ngarep urusan dunia. Ini ada yang istiqomah duha. Kok tenang jawabannya ini? Ya walaupun gak istiqomah yuk, sesekali lah, sesekali. Kalau sesekali pernah ya duha. Kira-kira ketika sholat duha itu yang dibayangan kita apa? Oh ya kan? Rezeki itu bayangan kita kan urusan dunia ya. Ada yang ngamalin waqiah, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Pokoknya baca habis sisa 3 kali. Ada yang habis sholat Jumat, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id. Wong kita itu kalau ada amalan urusan duit itu semangat ngamalin. Sampai ada amalan yang Arab enggak, Jawa enggak, ya semangat. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus. Yang merah alus-alus, yang biru mulus-mulus. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amalan tadi bahasa apa ya? Kayaknya Arab ya, bukan Arab ya. Loh, apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas Pak, tapi level ketiga, ibarat BPJS mah kelas 3. Loh, kalau Bapak datang ya pura-pura itu pihak rumah sakit, waduh mohon maaf Pak, nggak ada kamar. Gitu, wong kelas 3 kok. Wah ini mah nggak layak dirawat. Pulang aja, kelas 3. Ya ikhlas Mas, ikhlas Pak. Ya diterima ntar, cuman ya itu suruh nunggu aja keleleran di bank. Di IGD. Loh ini yang ikhlas Pak. Orang yang
ibadah tapi ngarep urusan dunia, itu masih kategori ikhlas. Pamaduha urusan rezeki. Terus ada puasa sumu tasihu, puasalah engkau akan sehat. Walaupun memang hadis itu juga bermasalah kesohihannya. Wah, puasa biar sehat tuh. Berarti kan masih ada urusan dunia. Lah, apakah itu enggak ikhlas? Ikhlas, Pak. Tapi masih level ketiga. Ya tadi BPJS kelas 3. Lah yang keempat enggak ada udah. Enggak ada. Lah, jadi kita kenali apa yang kita lakukan, kalaupun belum bisa, kayaknya memang berat untuk mencapai kelas kayak Robiah Adawiyah. Untuk hanya lillahi ta'ala berat. Kalau hanya ngarep surga dan neraka ya kayaknya masih berat. Tapi kalau ada urusan tentang keduniaan, insya Allah ada yang mensupport. Dulu saya pernah ngisi di satu majelis taklim, dan di situ itu ada kegiatan rutin sholat tasbih. Ada ibu-ibu, yang ibu-ibu karena memang dari keluarga orang mampu itu dia member senam yoga itu Pak. Nah setelah dia ikut sholat tasbih sekali, 2 kali, 3 kali, itu kata dia manfaatnya di kesehatan katanya melebihi dari senam yoga. Akhirnya dia tinggalkan member jadi yoga dan dia tekuni, dia istiqomai sholat tasbih yang lumayan lama. Lah ini kan dia menjalani ibadah, mengenali ibadahnya, tapi dia mendapatkan manfaat dari sisi keduniaannya. Lah kadang yuk perlu Pak, karena kelas-kelas kayak kita ini menjalani ibadah, yuk kadang memang masih ada orientasi dunia kita. Yang ketiga, wow udah ada ya, udah ada nggak ngelihat saya tadi, tanggung hujan lagi ya. Yang ketiga, i'dadul jasadiyah, persiapan kesehatan. Karena dalam satu hadis, al-mu'minul qawiyyu ahabbun khairun wa ahabbun indallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat, ibadahnya lebih maksimal daripada mukmin yang sakit. Walaupun dalam Islam ada istilah namanya rukhsah, dispensasi. Bagi yang tidak mampu maka boleh dengan cara kedua, cara ketiga dan seterusnya. Maka ada ayat yang Bapak sering baca ketika rangkaian bacaan tahlil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kadang ayat banyak dimaknai kurang pas, Pak. Kadang dimaknai ayat ini Allah tidak membebankan beban hidup, padahal beban. Yukallif itu taklif, taklif itu untuk mukallaf, artinya beban ibadah. Allah tidak membebankan beban ibadah kecuali dengan dasar kemampuan dari orang tersebut. Tadi saya contohkan kalau mau berdiri, berdiri. Kalau enggak kayak Pak Ustadz duduk silakan. Kalau enggak rebahan. Kalau enggak ya wis tadi mentok terakhir. Seandainya Pak, kalau terawih saya kalau berdiri terus capek duduk boleh. Sholat sunnah walaupun bagi kita yang seger buger begini Pak nih, sholat sunnahnya kok duduk terus boleh. Umpama Pak, umpama nih, ntar di sini terawih Bapak dan jamaah semua, karena ini sholat sunnah maka kita laksanakan dengan duduk. Kira-kira setuju gak Pak? Loh boleh kok. Tapi saya sendiri juga belum pernah Pak. Asal saya masih bisa berdiri ya berdiri. Kalau sholat wajib, ya memang wajib berdiri. Tapi bagi sholat sunnah, taraweh, Idul Adha, Idul Fitri, Qobliyah, Ba'diyah, walaupun kita masih seger buger, kayak begini nih, seger buger, tapi sholat sambil duduk, boleh. Tapi yo kayaknya nggak mensyukuri nikmat Pak ya. Masih kuat berdiri, masih kuat loh, masa sholatnya sambil duduk. Khawatirnya malaikat nyatetin, ini orang Villa Mahkota pada gempor apa ya, sholat pada duduk semua. Tapi boleh. Nah makanya ya i'dadul jasadiyah, persiapan kesehatan. Dan yang terakhir enggak kalah penting Pak, i'dadul maliyah, persiapan pembiayaan. Ramadan walaupun katanya makan cuma 2 kali, kadang biayanya lebih. Semangat lembor ngomongnya Bor, curhat apa? Dan ya memang kok Pak, biji salak itu kalau luar Ramadan dibuang-buangin, lah kalau Ramadan dibeli kok. Biji salak berkahnya Ramadan Pak, kalau biji salak di luar Ramadan itu keras, alot, nggak bisa dimakan. Tapi kalau Ramadan
Opo berkahnya Ramadan. Lah iya beda. Tapi namanya opo? Biji salak kan? Enggak begini loh. Ramadan itu walaupun katanya ibadah makannya cuma 2 kali, tapi nyatanya biayanya lebih. Wong biasanya nggak pernah beli ini itu yuk beli. Ya. Makanya seharusnya idealnya memang kita itu kalau orang Jawa itu nyelengi, Pak. Dari mulai Syawal sampai nanti ketemu Ramadan itu udah adem lah. Cuman kadang halo boro-boro nyelengi dimakan cukup aja udah alhamdulillah. Yes, memang kita yang begitu. Loh, walaupun ini kelihatannya kok kayaknya nggak agamis. Loh, agamis, Pak. Pembiayaan itu kalau nggak cukup, banyak orang gelap mata ketika justru Ramadan. Kriminal itu meningkat, pencurian itu makin meningkat, biasanya malah di Ramadan. Katanya setan diikat. Yang ikat kan masing-masing, Pak. Lah kalau bagi begitu setan malah dilos, dikasih makan. Jadi 4 persiapan. Yang pertama iman, ini yang paling penting, yang berpengaruh iman. Biar kerja berat di lapangan panas kayak apa, tapi kalau imannya kuat insya Allah selesai. Tapi biar kerjanya adem di kantoran, tapi kalau imannya nggak kuat nggak selesai. Justru puasanya orang yang pekerja berat itu malah lebih enteng daripada orang kerja kantoran, Pak. Kerja kantoran godaannya banyak. Lah kalau orang nggak biasa makanan banyak, memang biasa nggak ada makanan, tapi kalau orang begitu kan stoknya banyak, makanya godaannya lebih berat. Yang kedua, persiapan ilmunya, kenali ibadah yang kita lakukan, sehingga nggak cinta kalau nggak kenal apa namanya itu bahasa itu. Kemudian yang ketiga, kesehatan kita jaga masing-masing. Wong dokter itu aslinya nggak tahu apa-apa. Wong kalau kita datang juga ditanyain kok ya. Berarti kan dokter nggak tahu kan? Yang tahu kita. Apa yang dirasa Pak? Lu situ dokter nanya mulu. Wah, ya udah nanya-nanya malah bayar lagi. Yang keempat, i'dadul maliyah, persiapan pembiayaan. Semoga harapan kita Ramadan nanti menjadi Ramadan terbaik. Karena ada satu makalah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabi. Orang yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, maka insya Allah inilah orang-orang yang sukses, dan semoga termasuk kita orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.